Noel yang sedang Anda dengarkan ini merupakan tayangan perdana eksklusi hanya di Manoel, platform sastra Indonesia. Saka duduk menyila, ia mulai berkonsentrasi merasakan aliran mana di dalam tubuh bocah yang ia tempati. Syukurlah, terdapat energi mana di dalam tubuh bocah ini, batin Saka, meski ia belum mengerti mengapa ia melakukan perjalanan waktu seperti ini, sepertinya Yang Maha Kuasa memberikan ia kesempatan untuk bersiap. Apa yang Saka lakukan, tanya Julian, mereka berempat sedang memunguti kayu yang bisa dijadikan kayu bakar. Entahlah, setelah dipukuli Tuan Muda Aji dan hilang ingatan, Saka menjadi aneh, sahut Yuda. Tapi perubahan Saka cukup bagus, dia lebih tenang, gak cengeng seperti biasanya, sahut Rain. Apa mungkin Saka memang kerasukan, tanya Bona dengan wajah polosnya. Sst. Yuda meletakkan jari telunjuknya di bibir. Jangan katakan hal seperti itu, berbahaya, kata Yuda lagi. Semua orang kemudian mengangguk dan kembali memungut kayu bakar. Sementara Saka sedang mengolah energi mana di dalam tubuhnya, meski kecil dan terasa amat lemah, Saka bersyukur tubuh bocah yang ia tempati masih memiliki energi mana. Saka menarik napas dengan lembut dan menghembuskannya dengan perlahan, memusatkan pikirannya kepada inti mana di dalam tubuhnya. Setelah ia berhasil mengendalikan inti mana, ia memurnikan mana tersebut, perlu waktu lama untuk memurnikan inti mana. Namun ini bagus untuk memperkuat mana milik Saka, tubuh yang ia tempati ini sangat lemah. Banyak hal yang harus Saka lakukan untuk memperkuatnya, tidak perlu tergesa-gesa karena ia ingin hasil yang maksimal. Lagi pula Saka tahu segala hal tentang memperkuat mana, jadi akan mudah baginya mempercepat semua proses. Bam, terjadi ledakan di dalam dirinya, inti mana telah diperkuat. Saka harus menjaganya dan membuatnya lebih kuat lagi dengan rutin memurnikan inti mana miliknya. Apa yang terjadi? Aku mendengar suara ledakan, kata Julian. Bukan hanya Julian, Rain dan Yuda juga mendengar itu. Bona lalu menunjuk ke arah tempat di mana Saka mereka tinggalkan untuk beristirahat. Sepertinya suara ledakan itu datang dari arah Saka, kata Bona. Keempat bocah itu kemudian bergegas untuk mendatangi Saka, mereka bukanlah saudara kandung. Tetapi kasih sayang mereka melebihi perasaan itu. Saka. Rain bergegas berlari ke arah Saka yang sedang tertidur, ia salah paham mengira Saka tak sadarkan diri. Ada apa? Apa terjadi sesuatu kepadanya, tanya Yuda yang tak kalah cemas. Sebentar. Julian memperhatikan wajah Saka dengan benar, astaga. Anak ini hanya tertidur. Sial, dia membuat kita semua khawatir, kata Julian dengan senyum lega, meski ia baru saja menyumpah. Hahaha. Hahaha. Bocah ini benar-benar pembuat onar. Keempat bocah itu tertawa bersamaan, mereka lalu beristirahat dan duduk di bawah pohon rindang yang membuat Saka tertidur. Mereka tidak tahu perjuangan Saka saat memurnikan inti mana, membuat tubuh pemiliknya sangat lelah, lebih lelah berkali-kali lipat ketimbang mencari kayu bakar. Namun hasil yang didapat sangat bagus, bisa membuat tubuh menjadi lebih sehat dan kuat. Mari kita berjanji, siapapun yang sukses di antara kita nanti, jangan melupakan salah satu dari kita, kata Rain mulai bicara. Mereka semua telentang dan menatap langit siang itu. Hais. Kita ini hanya budak, harapan seperti itu hanya untuk warga yang statusnya merdeka, sahut Julian. Bukankah Tuan Besar berjanji akan memerdekakan kita jika kita dewasa nanti, tanya Rain lagi. Yuda menggeleng, jangan percayai mereka Rain, kata-kata itu hanya untuk membuat kita memiliki harapan, jika memiliki harapan maka kita akan lebih bersemangat untuk bekerja. Mereka nggak akan menepati janji seperti itu kepada budak seperti kita, kata-kata Yuda membuat Rain tersadar kalau selama ini ia sudah terlalu berharap. Saat sudah dewasa, aku akan kabur dari tempat itu, tiba-tiba Julian bersuara, membuat semua orang kaget mendengarnya. Kalau kabur, maka kita akan diburu seperti tahanan. Dan hukumannya nggak main-main, sahut Yuda. Aku nggak peduli, aku nggak mau selamanya menjadi budak. Semuanya terdiam, memangnya siapa yang mau menjadi budak selama hidupnya?
Bahkan Saka yang sudah bangun dari tadi pun tidak mau hidupnya yang kedua ini hanya digunakan untuk menjadi budak. Tapi mereka juga tidak bisa berbuat gegabah. Saka setidaknya harus memikirkan jalan agar ia dan bocah-bocah di dekatnya ini bisa selamat dari perbudakan. Kalau begitu, kita harus merencanakannya mulai dari sekarang, sahut Saka. Ia langsung duduk bersila. Melihat Saka sudah bangun, keempat bicah senior itu duduk dan menatap Saka dengan wajah serius. Maksudmu rencana seperti apa Saka? Tanya Rain. Kita harus mencari uang terlebih dulu, uang sangat penting. Kita bisa membeli status kita sebagai budak, sahut Saka. Mendengar penjelasan itu cahaya harapan mulai tumbuh di mata keempat bocah yang menatap Saka dengan antusias. Tapi bagaimana caranya kita mencari uang? Kita nggak punya keahlian, sahut Julian. Tenang saja, serahkan itu kepadaku Kak. Kalian hanya perlu mendengarkan aku. Apa kalian bisa percaya kepadaku? Tanya Saka lagi. Julian, Rain, Yuda dan Bona saling tatap. Mereka hanya anak kecil berumur tidak lebih dari hiji-hiji tahun dan Saka baru berusia 8 tahun. Anak sekecil itu memiliki ide untuk mengumpulkan uang. Saka paham jika perkataannya sulit untuk dipercaya. Baiklah, aku nggak rugi apapun jika percaya padamu, tapi jika idemu berhasil bukankah kita akan dapat untung? Selama itu nggak membahayakan nyawa, ayo kita lakukan apa yang mau kamu rencanakan Saka, kata Yuda. Julian dan Rain mengangguk setuju, benar, selama nggak membahayakan nyawa, ayo kita lakukan, mengumpulkan uang. Kini mereka menatap Bona yang belum bicara. Bona menggaruk tengkuknya dan berkata, aku nggak punya rencana apapun, lagi pula aku masih kecil, apa yang bisa aku lakukan selain mengikuti kalian. Jadi aku tentu setuju, sahut Bona. Mereka semua tersenyum lega mendengar itu. Saka kemudian meminta mereka untuk mendekat. Bersikap waspada lebih baik, mereka bicara dengan begitu pelan. Merencanakan semua yang akan Saka lakukan. Pertama-tama Saka dan Yuda akan ke pasar, melihat apa yang bisa mereka jual, apa yang bisa mereka lakukan. Begitu rencana yang akan mereka lakukan nanti pertama kali. Ah, aku lapar sekali. Seandainya pohon plum ini bisa berbuah, kata Julian menatap salah satu pohon plum yang belum berbuah. Hais. Makan saja bola nasimu, sahut Rain. Sudah habis. Dasar rakus, kamu makan 3 bola nasi dan masih lapar. Lihatlah badanku lebih besar dari kalian. Makanya aku masih lapar. Sementara keempat bocah itu berdebat soal bola nasi, Saka mendekati pohon plum dan mencoba menaikinya. Tangan Saka memeluk batang pohon plum yang tidak terlalu besar. Ketika telapak tangannya menyentuh pohon plum itu, sebuah keajaiban terjadi. Sering. Plap. 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 Buah plum bermunculan sangat banyak dalam keadaan segar, besar dan matang sempurna. Saka. Bahkan keempat bocah itu menyaksikan semua keajaiban itu dengan mulut ternganga. Bukan cuma mereka, Saka juga terkejut dengan keajaiban yang baru saja ia buat.